Ulamanya jawab, emang dalam Islam ada jodoh? Loh, Yai, bukankah itu nanti sudah ditetapkan pasangannya? Loh, pasangan itu bukan jodoh. Pasangan ya pasangan. Jodoh dalam kamusmu kan cocok loh. Kalau namanya pasangan itu belum tentu cocok. Beda kulit, beda warna, ukurannya itu pas ya. Cocok pasangannya, tapi belum tentu dia akur. Belum tentu akur. Nah, akur gak akur urusannya bukan jodoh. Urusannya apa? Kemampuan mengendalikan diri. Dan itulah takwa. Makanya Islam mengatur takwa dalam rumah tangga. Jangan nanti kamu perang terus ngomong saya nggak jodoh. Bukan nggak jodoh, kamu nggak takwa. Beb, ini kok konsep baru? Bukan baru, kalian yang sering lihat sinetron. Ada satu rahasia di Ihya Ulumuddin itu disebutkan orang itu nanti akan duduk dengan yang sesuai dengan dirinya. Jadi kalau kamu mau tahu kualitasmu, lihatlah teman dudukmu. Kapokmu kapan? Iya. Orang yang berbeda tidak mungkin bisa duduk bersamaan. Jadi kalau duduk sama, walaupun alirannya beda, kok bisa duduk sama? Ceken, mesti kamu punya sifat yang sama. Itu orang mabuk loh, orang jelek. Tapi kalau setiap kali saya duduk kok delala sebelah dia terus ning opo ya? Ya mungkin awakmu luwih elek. Mungkin kamu lebih jelek. Dari apa yang kamu lihat itu mungkin di dalam hatimu ada kemiripan, ada kemiripan. Nah kalau kita duduknya itu kok masuk masjid, kok ya ndelalah ya subhanallah, masuk masjid, masya Allah, duduknya di sampingnya Kiai Miftah, masuk masjid, kok ya ndelalah, duduknya samping Kiai Anwar, masuk masjid, kok ya ndelalah, di samping kita Yai Nawawi. Masuk masjid kok ya ndelalah subhanallah di samping kita Mbah Maimun. Ini ya nyatanya awakmu wong apik. Karena di sampingmu orang-orang yang baik. Orang-orang yang mulia. Enggak mungkin tuh, pasti. Nah, jenengan ini jejer nih, jejer berdua. Mesti ada kemiripan. Jejer, ada kemiripan. Saya enggak ada yang mirip, enggak jejer. Ya enggak, ini karena memang jatahnya duduknya di sini gitu ya. Yang ini mirip-mirip nih. Ya ini Sati sama Kamali pasti ada kemiripan. Nah, ini jajar nih. Begitu hatinya ada kesesuaian. Enggak tahu kita apa, pasti ada itu rahasia. Makanya pernah ada burung gagak kok terbang sama burung merpati. Enggak mungkin tuh ya. Gagak itu makanannya bangkai merpati, ini bisa terbang bareng. Wah, indah gagak sama merpati. Dicek sama ulama, kok iso? Enggak mungkin nih gagak sama merpati terbang bareng. Oh, kakinya sama-sama pincang. Kakinya sama-sama pincang. Ternyata kesamaan itu yang bisa membuat dia terbang bersama. Nah, jadi kalau kita kok duduk sama orang-orang yang nggak baik, dikenal nggak baik ya, kita nggak boleh ngecap orang nggak baik ya. Maaf ya, jangan salah. Kita nggak boleh ngecap orang nggak baik. Tapi secara dohir syariat yang kasih label ini nggak baik, perbuatannya nggak baik. Kok kita suka kumpulnya sama yang model begitu? Berarti kamu sama. Maka biar kita jadi orang yang baik, samakan diri kita orang-orang yang baik, cari kumpul orang-orang yang baik. Makanya kalau kita itu sukanya baca buku Imam Ghazali, sukanya baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sukanya ilmunya para wali, alhamdulillah awakmu wali. Oh, jangan bilang orang-orang ya GR nanti, aku wali. Buktinya, aku cinta Imam Ghazali, aku cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah kalau yang berbeda, lah mbok jenengan kasih cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa terbang, Syekh Abdul Qadir Jilani ilmunya seperti ini, beliau begini, rahimahullah begini, 1000 dalil jenengan tunjukkan, belas gak kesentuh hatinya. Kenapa? Tidak ada kesesuaian dalam hati. Memang di alam sana berbeda. Iya, tambah dikit boleh. Ini mulai masuk bagian yang lebih rahasia. Al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Atau kama qala sallallahu. Ruh itu bala tentara yang beraneka ragam. Ruh. Jadi kenapa pakai bahasa bala tentara? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW yang kelihatan rapi, ya kelihatan
rapi berkelompok-kelompok dalam suatu susunan itu adalah kalau mau perang. Jadi mau perang itu ada bagian sayap kanan, sayap kiri, bagian penyerang, bagian back gitu kan, ya seperti sepak bola itu ada itu. Nah, ruh itu di alam sana sama Nabi SAW digambarkan seperti barisan orang mau perang. Mau perang itu ada bagian kanan, bagian kiri, ya. Siapa yang di alam sana itu satu kampung, satu kelompok, sama-sama sayap kanan, ya di bumi akan bisa bersatu. Kalau di kampung sana alam akhirat itu beda, di bumi walaupun duduknya jejer nggak bisa bersatu. Iya, nggak bisa bersatu, walaupun jejer nggak bisa bersatu. Ada kemiripan, jejer itu pasti ada kemiripan, tapi nggak bisa bersatu. Paham maksud saya enggak? Contoh, suami istri 15 tahun pernikahan, perang terus. Saya nggak cocok sama dia. Yang satu, aku yo blas, saya sangat tidak cocok sama dia. Yang satu begitu. Tanya sama seorang ulama, ya iya, kami ini emangnya nggak jodoh ya, kok perang terus? Ulamanya jawab, emang dalam Islam ada jodoh? Loh, Yai, bukankah itu nanti sudah ditetapkan pasangannya? Loh, pasangan itu bukan jodoh. Pasangan ya pasangan. Jodoh dalam kamusmu kan cocok loh. Kalau namanya pasangan itu belum tentu cocok. Pasangan belum tentu cocok, tapi pas, namanya pasangan loh. Lanang wedok pas. Nah, belum tentu cocok. Pas angan gitu. Pasangan itu belum tentu cocok, tapi pas. Sekrup lanang mbek lanang enggak pasangan nih, gak iso. Betul kan ya? Tapi sekrup laki perempuan yang bunter sama yang panjang gitu ya, itu kalau pasangannya dia cocok. Laki perempuan bukan pasangannya nggak cocok, beda ukuran mas. Satu bautnya 15, satu 10, bisa cocok? Gak iso, bukan pasangannya. Tapi kalau pasangannya, ya pasangannya cocok, beda kulit, beda warna, ukurannya itu pas, ya cocok pasangannya. Tapi belum tentu dia akur, belum tentu akur. Nah, akur gak akur urusannya bukan jodoh, urusannya apa? Kemampuan mengendalikan diri, dan itulah takwa. Makanya Islam mengatur takwa dalam rumah tangga. Jangan nanti kamu perang terus ngomong saya nggak jodoh. Bukan nggak jodoh, kamu nggak takwa. Beb, ini kok konsep baru? Bukan baru, kalian yang sering lihat sinetron. Jadi salah ilmunya menggok. Ya ilmunya menggok. Saya nggak berjodoh dengan dia. Kenapa nggak berjodoh? Buktinya saya mencintainya, dia mencintai saya, kemudian kita tidak menikah. Oh, jadi buat kamu jodoh itu kalau bisa nikah. Jadi kalau nggak bisa nikah tidak berjodoh. Wah, repot nih bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nggak ada kalimat seperti itu. Nggak ada kalimat seperti itu. Loh, kami saling mencintai tapi kami tidak menikah. Ya jawabannya sederhana, berarti kamu belum nikah. Selesai. Iya, berarti kamu belum berpasangan, karena jodoh itu artinya pasangan. Saya saling mencintai dengan dia, dia saling mencintai, dia jodoh saya. Kalau menikah jadi jodoh. Oh, saling mencintai nikah itu jodoh. Nanti kalau cerai gimana? Berarti nggak jodoh, ngawur kamu. Banyak itu orang yang saling mencintai menikah, 1 bulan kemudian bercerai. Berjodoh enggak? Bingung toh bahasa Indonesia? Kalau nikah jodoh, nggak nikah nggak jodoh. Kalau nikah cerai, jodohnya habis. Terus cari jodoh yang lain. Keren itu. Berarti masih istik, jodohnya berapa ini? Jodohku hanya 1. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku hanya menikah dengan dia dan nanti meninggal juga istriku cuma di dia, suamiku juga cuma di dia. Jodohku hanya 1. Perang terus, jodoh enggak ini? Nah, jadi dalam bahasa Arab yang ada azwaj, pasangan, bukan jodoh. Nah, ketika terjadi pertikaian, kok tidak cocok, kiai jelaskan, guru jelaskan, ulama jelaskan, bukan salah suamimu, bukan salah kamu, memang kamu beda kampung. Di alam sana kamu beda kampung, kamu bagian penyerang, dia itu bagian kiper, ya beda tugas.
Makanya nggak bisa gaduh kiper sama penyerang, nggak bisa. Bermusuhan terus, kiper pertahankan, yang penyerang nendang terus gitu kan ya, nggak bisa. Paham nggak? Terus gimana solusinya? Solusinya peranmu jadi kiper jalankan, dia tetap jadi penyerang. Sadari dia penyerang, jangan kamu jadikan kiper. Sadari dia kiper, jangan jadikan penyerang. Masa kiper suruh jadi penyerang, suruh maju sampai ke depan? Masa penyerang suruh jadi kiper, megang handball mas? Gak boleh, bisa di kartu merah itu dengan sengaja megang bola. Betul begitu? Kenapa saya jadi pakai bahasa bola? Ketularan anda yang mikir bola di sini. Halo, asik ngaji pakai ilmu bola. Ngaji roh kok ilmunya bola ya. Ngaji roh ilmunya bola. Zaman Nabi bala tentara, zaman sekarang ini yang cocok untuk kepala anda semua bola. Apalagi dekat Piala Dunia ya. Apalagi kemarin itu Liverpool sama Real Madrid sama Liverpool ya. Ternyata Liverpool mengalahkan Real Madrid. Jadi yang menang Liverpool. Oh Real Madrid ya. Oh berarti Lapar tetap kalah ya. Oh Lapar kalah. Yang menang Maghrib ya. Iya Maghrib tetap mengalahkan Lapar. Lapar batal karena azan Maghrib. Udah. Itu yang jadi yang membuat Liverpool itu kalah gara-gara Indonesia buat istilah Liverpool dan Real Maghrib. Coba nggak buat istilah itu mungkin Liverpool menang, mungkin. Halo, wah bab bola seger semua langsung deh. Lanjut. Nah jadi kenapa ada rumah tangga yang perang terus? Jawabannya sadari kamu di alam sana memang kampungnya berbeda. Di sini jadi suami istri, maka ada kendali yang namanya takwa. Kendalikan egomu, kendalikan kendalikan nafsumu. Ya, hargai yang lain. Tahu dia itu suamimu, hormati. Meskipun di alam sana bagian penyerang. Ada istri yang di alam ruh itu bagian penyerang. Dan sementara suaminya di alam roh bagian back. Back itu kan kerjanya cuma diem mundar mandir ya, nggak banyak gerak atau di belakang ya. Penyerang, sehingga yang penyerangnya agresif, istrinya agresif. Delok bojone kok kayak model lemes ngono ya. Uang kok kayak ora urip ngono ya. Jadinya nggak cocok ini, perang terus. Dijawab sama kiai, nggak salah suamimu, nggak salah kamu. Lah kamu di alam roh ini memang tugasnya nyerang, dia tugasnya itu back, pertahanan. Justru kamu harus bisa paham tugasnya dia paham tugasnya kamu kendalikan dengan takwa, langgeng rumah tanggamu. Itu namanya berpasangan, beda disatukan. Nok lanang mbek lanang, wedok mbek wedok, gak nyambung mas. Jeruk makan jeruk, gak bisa. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, tidak bisa. Namanya bukan berpasangan, tidak berpasangan itu ya. Jelas sampai di sini? Nah, al-arwah junudun mujannadah, bala tentara sering menguatkan. Jadi beda pasangan, beda kelompok, beda tempat, yaitu sebuah kekuatan. Tapi memang hasilnya yang satu kampung di alam ruh sana, kalau di bumi ketemu jadi akrab. Maka nikmat sekali kalau ternyata pasangan kita itu satu kampung. Wah itu enteng uripe enteng, nggak banyak perang di rumah tangga. Ternyata kampungnya sama. Dulu kamu di kampung mana? Dewutan. Sama saya Dewutan ya. Sarapannya biasanya apa? Pecel. Sama saya pecel. Oh satu kampung, selera sama, hatinya nyambung gitu kan. Tapi coba kalau kampungnya beda, satu Palembang satu Solo, sarapan apa? Pepek. Sarapan apa? Pecel. Ini nggak nyambung nih ya. Di meja makan disuguhkan, ayo makan. Yang satu pecel, yang satu pempek. Tidak bisa ini begini. Yang satu lagi orang Itali. Masya Allah, orang Itali disuguhi Itali ala pecel. Maksudnya ya tadi itu kangkung, bayam ya. Ini sarapan. Orang Itali ini makan, udah bisa. Saya pasta suruh makan begini. Rapopo pasta coklat. Sambal pecel dulu ya. Sambal pecel. Pasta coklat, tidak nyambung. Nah itu butuh waktu,
waktu. Untuk apa? Untuk menjadikan bisa selaras. Karena butuh namanya ketakwaan. Tapi kalau satu kampung enak. Maka jangan heran kalau kita jalan ketemu orang kok sepertinya udah akrab. Jangan ngomong ketemu perempuan kok sepertinya udah akrab, nafsu tuh mas. Ketemu laki ganteng, aku sepertinya udah akrab, nafsu itu. Bukan. Ini bukan urusan mata, hati. Klek, klek. Ya, nggak ngomong dan tidak berusaha ngampiri. Kok saya sepertinya familiar dengan orang itu, kenal banget ya. Nah, mohon maaf, Anda lagi amnesia. Jadi ketika kita masuk ke bumi ini, keluar dari rahim ibu, itu kan sempit tuh. Nah, disitu terjadi amnesia, lupa ingatan. Coba jenengan ingat, masya Allah, teman jenengan di sebelah kanan di alam arwah itu jenengan tahu. Di depan betul tahu. Ada para wali itu yang bisa tahu temennya di alam arwah. Dulu di alam arwah teman saya siapa saja ngerti, masya Allah, ingatannya kuat. Kita jangankan di alam arwah, alam kandungan saja nggak inget kok. 9 bulan di perut ini kita nggak inget ini. Padahal otak sudah bekerja, betul kan? Tidak inget yang di perut. Kenapa? Benturan yang terjadi ketika keluar dari rahim atau ketika dioperasi dengan alam dunia, alam ruh, alam perut ini beda dengan alam ini. Alamnya berbeda. Hidup dalam kegelapan, tanpa melihat, tanpa berbicara, tanpa mendengar yang langsung. Ya, mendengar langsung. Mendengarnya dari luar, kena tutup yang namanya perut dan lain sebagainya. 9 bulan hidup seperti itu, betah kita. Enggak 5 bulan minta brojol, sabar nunggu sampai 9 bulan rata-rata manusia. Tidak ada kata-kata di perut, aku stres, sempit, nggak ada. Betul? Gak ono. Begitu lahir amnesia, lupa semua. Coba ingat mas, masya Allah, kita bisa tahu, teman saya dulu ini, teman saya dulu. Makanya muncul para nabi dan rasul diutus Allah. Fadzakir, fadzakir, fadzakir. Apa itu? Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Namanya diingatkan berarti kan pernah tahu. Sudah pernah tahu disuruh ingat. Fadzakir, fadzakir, ingatkan, ingatkan. Kenapa diingatkan? Amnesia. Makanya orang begitu ingat sud jadi wali. Ingat sud jadi wali. Kenapa ingat jadi wali? Contohnya begini, ini rahasia ya. Mahal. Kenapa harus saya share dengan anda semua? Mau di-share? Nggak buka nggak apa-apa ya? Ya tetap harus buka. Misal ada satu orang kaya raya, kekayaannya 200 triliun. Jatuh, kepalanya kejeduk, terantuk, lupa, amnesia. Kebetulan jatuhnya lagi di luar kota, lagi sendiri. Jalan luntang lantung, nggak punya apa-apa. Ditanya sama orang, namamu siapa? Nggak tahu. Kamu ini siapa? Nggak tahu. Akhirnya dia di pinggir jalan, tengah-tengah. Hidupnya bahagia atau nggak bahagia? Nggak bahagia. Punya uang berapa dia? 200 triliun. Kok Mas Kamal lewat? Ustadz Iis dipegang. Ustadz, kamu ini orang kaya, kamu terkenal, 200 triliun uangmu. Jawabannya, siapa kamu? Jangan apa-apain aku, kita sama-sama laki-laki. Masya Allah, saya bukan orang jahat, saya ini murid kamu, santri Raudhah. Jangan ngarang-ngarang, saya nggak kenal kamu, kamu kelihatan menyeramkan. Wah, gak percaya nih. Wah, Kamal langsung panggil teman-temannya, telepon keluarganya, datang keluarganya. Iis, ya aku istrimu. Ceritanya udah punya istri gitu ya. Aku Fulana. Siapa kamu? Jangan sentuh-sentuh aku, haram. Jangan ngaku-ngaku. Nggak percaya mas ya? Belum percaya? Bawa pulang, paksa bawa pulang, panggilkan dokter, kasih obat, kasih suntik. Ya betul kan ya? Dikasih obat macam-macam. Tetap belum sadar-sadar. Kamu itu yang punya uang 200 triliun. Jangan ngimpi, jangan berkhayal. Saya masih normal, saya belum gila. Saya ini tadi di masjid kejeduk. Ya, itu yang saya ingat.
saya nggak ingat apa-apa, jangan bilang saya begini. Kok subhanallah, akhirnya Kamal punya ide, oh dari di masjid ke jeduk, iya tok dijedukin lagi. Masya Allah, ide nekat, ide nekat, duh, sadar duh, kenapa saya di sini? Kamal, lawan ketemu, gimana kabarnya? Baik, Masya Allah. Tiba-tiba jadi orang yang punya duit 200 triliun. Gambarannya begitu loh, udah enggak? Kita ini di hati ilmu luar biasa, ulum. Installnya sudah ada, standar install, lengkap semuanya, GPS-nya, WhatsApp-nya, Facebook-nya, YouTube-nya, apapun udah ada di hati ini. Cuman amnesia, passwordnya nggak tahu, koneksinya nggak ngerti. Datang para nabi, para wali ngasih tahu, elingo, fadzakir, elingo, you elingo, kamu ingat. Begitu ingat, klik, kebuka semua. Alas, loh, lah ngapain saya repot-repot di dunia? Lah ngapain saya capek-capek di dunia? Ya Allah, letak sampah kayak gini, tinja. Masya Allah, ngapain nih? Itu akhirat seperti itu kok, surga seperti itu. Allahu Akbar. Oh enaknya, Masya Allah. Kenapa baru ingat sekarang nih, amnesia kelamaan. Model begitu. Makanya begitu orang sadar, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalimatnya itu taib, balik. Namanya balik itu berarti dari mana? Dari tempat asalnya, pergi, balik. Terus apa? Bersih. Sudah kotoran-kotoran yang mengganggu hatinya bersih, jadi kelihatan dia aslinya bagaimana. Di situ langsung jadi manusia yang luar biasa. Ini sekedar clue ya, clue untuk teka-teki alam sesuatu. Kalau jenengan paham ini, dapatnya banyak. Jangan saya buat lebih paham, nanti jenengan mengalahkan saya. Nanti kalau saya kalahkan, saya jadi di situ, jenengan di sini. Dan itulah harapan saya. Dirimu harus bisa jauh, ya, jauh lebih punya ilmu daripada ulama yang ada di jagat raya. Cita-citanya seperti itu.